Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahi alladhi anzala alayna al-Qur'an. Alhamdulillahi alladhi ja'ala lana shahra siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah taala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Karena takwa inilah sebaik-baik bekal dalam kehidupan kita. Wa inna khairaz zatit taqwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, seandainya kita dikirim ke satu negara yang asing, kita belum pernah ke sana sebelumnya, misalnya di satu negeri di belahan Rusia sana, belum pernah kita dikirim ke sana, maka mestinya kita tidak akan mau berangkat kecuali kita persiapkan bekal-bekal yang cukup matang. Kita akan persiapkan uang kita akan bertanya-tanya apa yang seharusnya saya lakukan di negeri Rusia sana, apa yang seharusnya saya hindari, bagaimana saya seharusnya bersikap, bagaimana angkutan berangkatnya, bagaimana angkutan pulangnya. Negeri asing, hadirin yang mulia, belum pernah kita ke sana. Tanpa bekal kita tentu tidak akan berani berangkat. Bisa-bisa celaka kalau nggak ada bekal. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita di dunia ini orang asing. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Dan memang benar kita ini orang asing. Belum pernah kita datang ke dunia sebelumnya. Inilah pertama kali kita datang ke dunia, dan ini pula yang terakhir. Kita tidak diajak bermusyawarah, tiba-tiba sudah lahir di dunia. Begitu juga nanti kita pun tidak bisa mengelak, tidak bisa memberikan usul ketika kita sudah dipanggil oleh malaikat Israel, disuruh pergi dari dunia ini. Hadirin, kita di sini orang asing, maka bersikaplah seperti orang asing. Jangan sampai salah langkah. Perlu bekal kita ini. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa inna khairaz zatit taqwa. Dapat apa kita ini ketika bertakwa? Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Diberi jalan keluar dari seluruh masalah, seluruh urusan. Hari-hari kita dapat masalah, hari-hari kita punya urusan. Orang yang bertakwa diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang tidak takwa bekerja, yang takwa pun bekerja. Yang tidak takwa punya masalah, yang bertakwa pun punya masalah. Tetapi beda, hadirin. Yang bertakwa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang,
dia akan bahagia dalam menghadapi kehidupan ini. Hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, orang yang bertakwa wa yaj'al lahu min amrihi yusra, dijanjikan oleh Allah akan diberi kemudahan. Janji kemudahan diberikan kepada orang yang bertakwa. Berapa banyak orang yang hartanya berlimpah, pangkatnya tinggi, pasukannya, pengawalnya banyak, tetapi dia tidak bisa lepas dari merasa susah dalam kehidupan ini. Dia bingung apa sebetulnya yang dicari dalam kehidupan ini. Kadang-kadang bahkan sampai stres, kadang-kadang bahkan sampai mengakhiri hidupnya gara-gara merasa susah, padahal keduniaan ada di tangan dia. Hadirin, janji kemudahan yang sebetul-betulnya adalah Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana cara kita melatih diri supaya jadi orang bertakwa? Yang dibalik takwa tadi sudah kita sampaikan, semua masalah akan dibantu oleh Allah. Allah Ta'ala memberikan kita training, memberikan kita latihan takwa. Nggih menika puasa bulan Ramadan yang hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin, diwajibkan puasa ke atas kita, bukan untuk jadi beban, bukan untuk menyusahkan, bukan untuk memberatkan, tetapi diwajibkan puasa untuk kita supaya kita jadi orang yang bertakwa. Maka kita dalam menjalani puasa ini mesti kita dengan gembira. Bulan Ramadan juga disebut Syahrus Sabri, bulan kesabaran. Kita jalani puasa dengan sabar, lapar, sabar, dirasakan ini perintah Allah, ini untuk keuntungan saya. Tubuh pun sehat kalau saya puasa, kalau saya lapar. Sumu tasihu, kata Nabi, berpuasalah kalian akan sehat. Ini untuk latihan ketakwaan saya. Kalau ketakwaan saya meningkat, nanti saya sendiri juga yang enak. Hadirin, maka kita jalani dengan penuh kegembiraan dan dengan penuh kesungguhan. Jangan sekedar puasa, tapi puasa dengan sungguh-sungguh. Karena baginda Rasulullah SAW juga menyampaikan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Banyak orang puasa tapi tidak mendapat hikmah apa-apa dari puasanya. Pahala yang enggak dapat, ketakwaan tidak naik, yang didapat hanya lapar dan haus belaka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa bisa begitu hadirin yang mulia? Karena dia puasa sekedar puasa, puasa asal-asalan puasa, puasa pandangan matanya tidak dijaga. Yang dijaga hanya hal-hal makan minum sengaja yang membatalkan puasa saja. Matanya tidak ikut puasa, penglihatannya diumbar, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah tetap dia pandang. Pembicaraannya pun tidak puasa, dia bicara buruk, dia bicara bohong, dia menggunjing orang, membicarakan orang lain. Akhirnya puasanya rusak. Pendengarannya pun tidak dijaga, temannya bicara buruk, temannya membicarakan orang lain, dia ikut nimbrung di majelis itu. Dia tidak mau segera pergi, bahkan kadang-kadang dia malah menambah-nambahi, membumbu-bumbui. Maka orang seperti ini memang sah puasanya, tapi dia hancur pahala puasa dia, hancur hikmah puasa dia, sehingga Ramadan selesai dia tidak mendapat apa-apa. Maka baginda Rasulullah SAW beliau menyampaikan, celaka, celaka, sungguh celaka orang yang mendapati Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Orang yang mendapati Ramadan tapi dia tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dirinya mulia, mumpung masih awal, latihan yang Allah berikan untuk ketakwaan kita ini kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kemudian di malam hari kita ibadah taraweh. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri tegak ibadah malam dalam bulan Ramadan dengan didasari imanan wahtisaban, dia hadirkan tarawih ini imanan, perintah Allah. Ini perintah Allah yang memberi segalanya kepada saya, maka aku jalani dengan senang hati. Capek-capek aku tahan. Sudah setahun ini solat-solat sunnahku sedikit, aku kurang dalam menjalani solat-solat sunnah, maka mumpung bulan Ramadan akan ku tambal amalan-amalan solat sunnahku. Maka capek-capek dia senyum, karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ihtisaban, diyakini juga pasti di balik solat taraweh ini ada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Ada ampunan, di situ ada rahmat, di situ ada macam-macam perbaikan rohani. Maka hadirin yang mulia, kita jalani taraweh dengan penuh kesadaran. Hadirkan selalu, diulang lagi setiap kali taraweh. Ini perintah Allah, di baliknya ada kebaikan. Besoknya lagi begitu. Setiap mau taraweh, ini perintah Allah. Capek enggak apa-apa, ku tahan. Latihan penghambaan kepada Allah, latihan ketakwaan kepada Allah terus selama 1 bulan penuh. Kita jaga perut kita, pandangan kita, pendengaran kita, pembicaraan kita, sehingga nanti tiba di akhir Ramadan, puncaknya di malam Idul Fitri, di situ akan banyak roh-roh yang Allah bebaskan dia dari api neraka. Juta-juta roh Allah putuskan akan terbebas dari api neraka, khususnya di akhir-akhir malam bulan Ramadan. Kata para ulama hadirin yang mulia, yang seperti ini akan didapat oleh orang yang sejak awal Ramadan sudah menjaga ibadah-ibadahnya, baik itu puasa, baik tarawihnya, baik adab-adabnya yang lain, dijaga dengan sebaik-baiknya. Ketika Ramadan telah selesai hadirin yang mulia, kata ulama menjelaskan, nanti seorang beriman akan Allah kasih power, akan dikasih nur hidayah, kekuatan takwa yang akan jadi bekal untuk lurusnya kehidupan dia selama setahun mendatang sampai bulan Ramadan yang akan datang. Alangkah bahagianya orang yang berpuasa. Kanjeng Nabi SAW beliau bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun ingda iftarihi wa farhatun ingda liqa'i rabbih. Orang yang puasa, dia Allah beri 2 kegembiraan, 2 kesenangan diberikan ke orang yang puasa. Yang pertama, gembira senang ketika dia berbuka. Kemudian yang kedua, gembira senang ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita yang memberikan nyawa kepada kita, yang memberikan semuanya kepada kita, yang menguasai hidup mati kita, yang menguasai kebahagiaan dan kecelakaan kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjalani bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aminin al-muttaqin al-mukhlisin al-mubarakin al-maqbulin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.